Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekspor, bertemu lagi dengan kami dari Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas isu mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, perkenalkan, nama saya Isni Putri Anggraini Nurjara, saya dari eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan teman eksternal saya yang sangat cantik. Nih, ada siapa teh ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anida Fitri. Ya, halo. Pada podcast kali ini kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yang sangat tampan, yaitu dari BEM UPI Kampus, dari Ketua BEM UPI Kampus Purwakarta. Nih, ada Kang Luis Aprilia. Halo, Kang. Halo. Halo teman semua. Ya, halo. Bagaimana, Kang, kabarnya? Mantap, alhamdulillah selalu fit dan juga selalu bahagia insya Allah. Alhamdulillah selalu bahagia ya, Kang. Nah, karena kan sekarang kan kita mau ngebahas tentang kekerasan seksual gitu ya, Kang, dan pelecehan gitu. Karena banyaknya kasus gitu di lingkungan kampus yang mungkin jarang terekspos gitu, dan juga ada berita-berita yang lagi hangat-hangatnya gitu tentang pelecehan seksual di kampus. Karena itu dikeluarkannya Permendikbud 30 tahun 2021. Nah, bagaimana sih tanggapan Kang Luis tentang adanya Permendikbud ini? Oke, membahas tentang Permendikbud ya nomor 30 tahun 2021 yang memang dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim ya. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan itu ya dimaksudkan untuk melindungi kan korban kekerasan seksual di kampus, karena seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini tindakan pelecehan dan juga kekerasan seksual terhadap para mahasiswi ataupun mahasiswa mungkin ya itu sangat marak terjadi. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa di UPI tersendiri kan sedang ada pergerakan untuk memberantas adanya kekerasan seksual di dalam kampus. Tentunya tujuannya itu melindungi korban kekerasan seksual di kampus, dan juga seperti yang kita tahu kan kalau hasil survei itu mengatakan yang diperoleh ya dari Ditjen Distrik Kemdikbud Ristek itu sebanyak 77% ada kekerasan seksual di kampus. Angka 77% ini merupakan angka yang fantastis ya. Angka yang memang di luar dari nalar gitu. Kita pikir sebanyak 20-30%, dan 63% kasusnya itu merupakan kasus yang tidak dilaporkan dari 77%. Berarti hal ini yang memang mendongkrak dan juga menjadi keresahan utama dari pihak kelembagaan instansi pendidikan, yaitu Kemendikbud sendiri, lalu juga dari instansi pelaksana pendidikan yaitu kampus, dan juga kita selaku di bawah naungan dan juga selaku mahasiswa dari kampus itu. Dan akhirnya dari beberapa alasan itu dikeluarkanlah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai kekerasan seksual, dan sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut agar kekerasan seksual di dalam kampus lebih bisa terminimalisir lagi dan juga bisa lebih baik lagi ya, itu sih. Nah, dari tadi yang Akang jelaskan gitu ya, berarti Akang setuju gitu ya dengan adanya Permendikbud nomor 30 ini, Kang? Untuk secara tujuan dan juga secara narasi utama yang memang dihasilkan dari Kemendikbud sendiri, memang dirasa setuju sampai saat ini. Apabila kita mengarahkan perundang-undangan ini terhadap apa ya, penjagaan keamanan publik terutama di ranah pendidikan tinggi, ya siapa yang nggak setuju gitu. Angka 77% itu merupakan angka yang fantastis. 63%-nya tidak melapor, dan apabila dibiarkan hal ini akan menjadi rahasia umum dan juga akan menjadi racun ke depannya, karena memang ya seperti yang kita tahu bahwa di ranah pendidikan tinggi itu sangat riskan adanya terjadi. Ya seperti itu. Akan tetapi kan memang dari Permendikbud ini menimbulkan problematika yang ada ya. Jadi
setuju secara narasi, tapi tidak setuju dengan efek samping ataupun dampak yang ditimbulkan dari adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, iya ya Kang. Nah, kan sekarang ini lagi hangat ya Kang mengenai pro dan kontra dari dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 ini. Terutama gitu ada di pasal 5 ya Kang. Kalau saya baca itu bahwa banyak sekali gitu yang menyalahkan atau memiliki berbagai tafsirannya dari baik itu dari Kemendikbud seperti ini, dari mahasiswa seperti ini sehingga menimbulkan pro dan kontra. Menurut Akang bagaimana Kang dari pro dan kontra itu? Seperti ini sih sebenarnya. Sebenarnya memang kalau dilihat secara substansi dari pihak Kemendikbud tersendiri ya, mengarahkannya itu terhadap pencegahan kekerasan seksual, pencegahan pelecehan seksual di ranah pendidikan tinggi. Tetapi memang bisa dilihat dalam pasal 5 ayat 2 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ya. Yaitu kan banyak sekali ya klasifikasinya gitu. Ada yang sorry itu saya mungkin agak eksplisit. Ada yang menatap korban, mengirimkan pesan, terus juga di sini terbanyak ada banyak pasal-pasal yang memang ada tafsirnya itu tanpa persetujuan korban. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mungkin secara substansi kita bisa meminimalisir. Kita bisa meminimalisir adanya tindakan kekerasan pelecehan seksual. Akan tetapi jika diterbitkannya Permendikbud nomor 30, disahkannya peraturan ini, maka kita dapat menurunkan kasus kekerasan seksual. Tapi bukan berarti kasus seksualitasnya itu akan terminimalisir. Karena kenapa? Dengan adanya tafsir tanpa persetujuan korban, hal itu dirasa ya dapat melegalisasi tindakan seksual di ranah kampus, di ranah pendidikan. Hal itu juga terbukti dari beberapa ayat ya dalam pasal 5 itu terdapat tanpa persetujuan korban. Berarti kalau misalkan sama-sama setuju, dan kita juga tidak bisa mengklasifikasikan kalau setuju itu seperti apa gitu. Karena tindakan pelecehan seksual bukan cuma antara setuju dan tidak setuju, tapi ada ancaman di dalamnya, ada juga rayuan, ada juga intimidasi. Ya memang dirasa kurang diperhatikan dalam Permendikbud gitu. Akhirnya tanpa persetujuan korban. Jadi kalau misalkan sama-sama suka dan juga sama-sama setuju, legal dong untuk melaksanakan tindakan seksualitas di kampus ya, tidak akan kena perilaku kekerasan seksual. Nah, itu yang sebenarnya jadi pertimbangan gitu. Atau bisa dikatakan seperti ini, berarti legal kalau misalkan sorry to say, mahasiswa dan mahasiswinya sama-sama suka, akhirnya melakukan tindakan seksual gitu. Memang tidak ada kekerasan seksual di situ, tapi itu bertentangan dengan norma dari pendidikan tersendiri, terutama pendidikan tinggi, yaitu legalisasi perilaku seksual. Nah, ini yang memang dilupakan mungkin ya oleh dari pihak Kemendikbud tersendiri gitu. Kampus lebih aman dan optimal untuk penanganan kasus kekerasan seksual, tapi lebih liberal dan juga lebih sekuler apabila kasus dan juga perilaku seksual ini dilegalkan seperti itu. Mungkin kalau untuk interpretasi awal ya. Kang, tadi kan dari jawaban Akang gitu ya, meminimalisir kasus seksual gitu di kalangan kampus. Nah, menurut Akang gitu, bagaimana nih Kang cara meminimalisir hal tersebut gitu, terutama di UPI gitulah. Bagaimana Kang? Sebelum lanjut ke pertanyaan tadi ya, bagaimana cara untuk meminimalisir tindakan perilaku kekerasan seksual maupun perilaku seksual di ranah UPI, kita tadi juga sempat bahas dulu nih mengenai Permendikbud nomor 30. Jadi seperti yang kita tahu ya di media dan juga kita tahu di berita bahwa Permendikbud atau Kemendikbud kan merupakan lembaga eksekutif dalam ranah pendidikan. Akan tetapi Kemendikbud tersendiri tidak dilihat tidak aspiratif dalam membuat sebuah peraturan atau Permendikbud, peraturan menteri, karena memang
bisa kita lihat ya, ada beberapa kampus besar yang memang menolak keras untuk adanya peraturan Permendikbud nomor 30. Hal ini berarti membuktikan bahwa Kemendikbud tersendiri kurang aspiratif dalam menyerap ataupun dalam membuat sebuah keputusan. Tidak mendatangkan tenaga ahli seperti dari ahli pemuka agama, tidak juga bisa mendatangkan tenaga ahli dari bidang hukum, dari bidang psikologis atau parenting. Hal itu memang teraktualisasikan dengan jelas karena memang beberapa kampus besar dan juga beberapa kalangan dari baik tokoh masyarakat ataupun dari kalangan pejabat publik tidak setuju dengan adanya peraturan ini. Itu yang pertama yang harus disoroti, bahwa seperti itu. Lalu yang kedua, Luis pun melihat dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu, selain memang tidak aspiratif dan juga tidak melibatkan pihak-pihak yang lain seperti pihak-pihak ahli, Kemendikbud juga tidak mengadakan sosialisasi ataupun tidak mengadakan public hearing mengenai peraturan. Karena seperti yang Luis tahu, dalam pembentukan peraturan harus ada sosialisasi dan juga public hearing terlebih dahulu terhadap elemen masyarakat dan juga elemen-elemen pendidikan terutama. Akhirnya ya Luis pikir dengan dua faktor tadi, karena tidak aspiratif, tidak adanya public hearing, tidak adanya pertimbangan dari tenaga ahli hukum, tenaga ahli psikologi, parenting, dan juga secara agama, akhirnya peraturan ini bisa dikatakan dapat mengantisipasi sebuah permasalahan tapi menimbulkan permasalahan baru, yaitu kekerasan seksual di ranah kampus. Dan bagaimana cara untuk meminimalisir hal ini? Sebelum kita lebih lanjut juga sebenarnya kalau misalkan kita komparasi antara peraturan di UPI tersendiri lah gitu. Di UPI tersendiri pasti ada peraturan standar operasional prosedur mengenai larangan perilaku seksual di dalam kampus gitu. Nah, kalau misalkan dari Permendikbudnya seperti itu, maka itu juga akan berdampak terhadap peraturan yang substansial jadinya gitu. Jadi kalau misalkan oke nih, di ranah UPI ada yang bisa dikatakan melakukan tindakan seksualitas dan juga mencoreng nama alma mater. Akan tetapi dilihat dari Permendikbud, ya itu kan tidak dikenakan kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi adanya multitafsir dan juga adanya istilahnya apa ya, konfrontasi di antara dua peraturan itu, yaitu peraturan UPI dan juga peraturan dari Kemendikbud. Lanjut juga ke masalah mengenai penanganan ya. Sebenarnya permasalahan yang pertama itu bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi, cara kita untuk meminimalisir dan juga cara kita untuk mengantisipasi adanya perilaku kekerasan seksual ataupun perilaku seksualitas di dalam kampus. Yang pertama sih yang Luis pikirkan, kita harus membentuk sebuah wadah atau sebuah forum ataupun pergerakan untuk mengantisipasi korban ataupun untuk mengidentifikasi kasus lebih lanjut. Karena yang Luis lihat masih minimnya wadah ataupun badan yang memang expert dalam bidang tersebut. Expert bukan dikatakan harus tenaga ahli, tapi mereka tenaga yang memang konsisten dan juga terus untuk berproses untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual, baik kekerasan ataupun sama-sama suka. Dengan adanya wadah itu, pasti akan memberikan apa ya, kenyamanan dan juga akan memberikan announcement terhadap masyarakat UPI tentunya, bahwa ada loh lembaga ataupun instansi yang memang afiliasinya itu dibawa oleh UPI dan memang bertujuan untuk menangani kasus tersebut. Nah, hal itu juga dibutuhkan wadah yang pertama. Lalu yang kedua, selain dibutuhkan wadah, tentunya dibutuhkan adanya sosialisasi ya, ataupun adanya empowering, pemberdayaan terhadap para mahasiswa untuk menyampaikan orientasi kita bahwa tindakan seksualitas itu dilarang. Tindakan seksualitas itu dapat menimbulkan dampak-dampak yang memang tidak diinginkan. Karena yang Luis lihat, kenapa saat ini bisa dikatakan tindakan seksualitas itu marak dan terjadi, karena memang seksual itu dianggap hal yang tabu dan hal yang tidak perlu dibahas. Padahal sex education ataupun istilahnya wawasan mengenai seksualitas di kampus itu harus ditekankan karena memang penting, karena memang hal yang tabu ketika memang tidak dibahas dan juga tidak disosialisasikan, itu akan menimbulkan akan menimbulkan keraguan dan juga ketidakjelasan mengenai aspek yang dibahas. Jadi yang kedua itu adalah sosialisasi. Lalu yang ketiga, tentunya kita harus dari dua aspek tadi yang bisa,
kita harus membuat sebuah wadah pergerakan yang memang dapat mengadvokasi dan juga bergerak di ranah apa ya, bergerak di ranah meminimalisir tindakan pelecehan seksual dengan mengadakan sosialisasi dan juga narah hubung ataupun apa ya, mungkin bisa dikatakan panic button ataupun bisa dikatakan panic call gitu. Jadi ada satu narah hubung yang memang bersifat anonim karena memang apa ya, privasi dan juga identitas dari korban ataupun pelaku kan itu sangat riskan di dalam kampus, sehingga hal tersebut perlu diadakannya narah hubung secara anonim agar bisa mengidentifikasi dan menerima laporan yang konkret dan juga yang benar-benar fair dari para korban. Karena itu yang dirasa untuk meminimalisir hal tersebut sebenarnya masalahnya simple. Maksudnya penanganannya simple, tapi harus secara kontinu dan juga harus konsisten. Kalau misalkan hanya terjadi dalam, bisa dikatakan terjadi dalam waktu yang dekat, tindakan yang dilakukannya juga tidak radikal, hanya secara persuasif gitu. Jadi akan timbul ketidakyakinan kembali terhadap masyarakat UPI untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual, karena ya dilihat kita sudah melapor akan tetapi tindak lanjutnya tidak radikal ataupun tidak keras gitu, tapi persuasif gitu. Jadi itu sih Luis pikir ya untuk menangani hal tersebut di ranah instansi pendidikan, terutama di ranah UPI sih. Iya Kang, benar. Setuju banget sih aku tentang pendapat Akang tentang mensosialisasikan gitu dari Permendikbud ini gitu. Karena kan Permendikbud ini udah ngeluarin, tapi dia belum mensosialisasikan. Pasti kan belum banyak yang tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak mencari tahu, kalau misalnya nggak ada juga kasus-kasus yang sekarang lagi hangat-hangatnya gitu. Kalau misalnya nggak disosialisasikan gitu. Nah, terus kalau misalnya menurut Akang gitu, karena kan dari Permendikbud ini nggak disosialisasikan gitu kepada mahasiswa-mahasiswanya. Gimana nih kalau misalnya dari Akang tersendiri, apakah akan mensosialisasikan tentang Permendikbud 30 ini? Ya, sebenarnya kalau bisa dikatakan dari Permendikbudnya tersendiri, apakah akan disosialisasikan, tentu itu merupakan kewajiban ya, karena memang Permendikbud sendiri yang mengeluarkan pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual di ranah kampus. Dan tapi tidak berhenti di situ saja sosialisasinya. Kita pun melakukan penekanan bahwa yang kita khawatirkan ini kan Permendikbud ini cenderung ya, terlihatnya cenderung melegalkan perilaku kekerasan seksual ataupun perilaku seksual di dalam kampus atas dasar suka sama suka, mau sama mau. Nah, itu juga harus kita tekankan gitu. Jadi tindakan sosialisasi dan juga empowering ataupun pemberdayaannya itu bisa dilakukan oleh Satgas ataupun bisa dilakukan oleh organisasi tersendiri gitu, baik dari pihak BEM ataupun dari pihak kelembagaan atau institusi gitu. Setidaknya memang ada nih langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Walaupun kita sekarang saat ini berada di era daring, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa waktu ke depan pun akan adanya perkuliahan secara tatap muka, dan hal itu tentunya akan membuka kesempatan yang lebih besar terhadap perilaku seksualitas ataupun kekerasan seksual. Tentu kalau misalkan dikatakan akan ada sosialisasi dan juga pemberdayaan, tentu kita akan bergerak di bidang itu. Dan seperti yang kita tahu juga saat ini juga kan ada sebuah satgas ya. Satgas itu adalah Satgas penanganan kasus kekerasan seksual di UPI tersendiri gitu. Jadi ya untuk sosialisasi tersendiri memang hal yang penting, dirasa perlu dan akan dilakukan tentu, karena itu substansinya jelas dan hal itu yang memang dirasa konkret untuk dapat mengedukasi dan juga memberdayakan para masyarakat UPI, baik pun tenaga kependidikan, baik pun itu mahasiswa, untuk dapat meminimalisir hal tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Ya, Kang. Tadi kan sempat dibahas juga ya, Kang. Tadi yang menurut Akang yang kalau misalnya mahasiswanya sama-sama suka gitu, terus gimana gitu ya nuntutnya kan, sedangkan di Kemendikbud aja dari yang di pasal 5 itu asal korban menyetujui. Nah, berarti kalau misalnya si mahasiswa ataupun dosen ataupun siapa gitu ya sama-sama suka, berarti mengizinkan gitu ya Kang adanya kekerasan ataupun adanya pelecehan. Tapi nggak termasuk pelecehan sih ya, kalau misalnya sama-sama suka. Ya, itu jadi gitu. ya benar. Jadi tindakan seksualitas aja. Apa Kang?
Ya itu benar. Jadi emang jatuhnya memang bukan kekerasan seksual betul, tapi jadinya tindakan seksualitas aja. Makanya itu yang ditekankan. Jadi ya oke, untuk tindakan kekerasan nggak ada karena mereka suka sama suka. Jadi nggak ada tindakan pemaksaan di situ. Tapi kan apakah UPI sendiri akan membiarkan hal tersebut ataupun kita lah gitu akan membiarkan hal tersebut itu. Jadi yang Luis bingung juga peraturan dari kampus mungkin ya itu bertentangan dengan adanya peraturan dari Kemendikbud gitu. Iya Kang, soalnya kan kalau misalnya sama suka gitu jadi tindakan seksual gitu. Kalau misalnya seperti itu terus dibiarkan berarti kayak ibaratnya itu tuh kayak mengizinkan gitu secara tidak langsung ya udah legal gitu Nggak perbuatan apa-apa. yang seperti itu teh. Nah, kalau misalnya gitu ya Kang di Purwakarta, di UPI Purwakarta gitu. Ada nih kasus seperti pelecehan seksual tersebut gitu atau kasus-kasus yang mengarahnya seperti itu. Bagaimana gitu tindakan Akang? Terus nanti Akang arahnya mau gimana gitu menindaklanjuti kasus tersebut? Oke. Untuk kalau misalkan itu hal itu terjadi di Purwakarta, ya memang sampai saat ini Luis harap sih memang alhamdulillahnya ya. Luis harap memang tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi di UPI Purwakarta, baik dari dosen ke mahasiswa, baik dari mahasiswa ke mahasiswanya tersendiri gitu. Karena sampai saat ini yang Luis lihat alhamdulillah belum ada dan semoga saja memang tidak ada gitu, bukan ada dan nggak mau melapor ya, semoga saja itu. Tapi tentunya kita harus menyiapkan langkah preventif untuk mengantisipasi perilaku tindakan kekerasan seksual ataupun tindakan seksualitas di dalam kampus. Jadi yang pertama yang harus terutama yang akan Luis lakukan gitu ya, dan mungkin ranah organisasi ke depan ketika memang karena organisasi dinamis ya, pasti berganti orangnya, tapi semoga narasinya tetap bisa konsisten. Apabila permasalahan itu terjadi, yang pertama adalah menghubungi para advokatnya, baik dari pihak advokasi dari masing-masing himpunan, dari masing-masing jurusan atau himpunan ya, dan juga dari BEM tersendiri gitu, pasti akan mewadahi dan juga mengadvokasi hal tersebut gitu. Karena dengan mahasiswanya berani melapor, kita juga dapat mengidentifikasi lebih luas kasus yang terjadi seperti apa, keadaan objektifnya bagaimana, dan juga kita semakin banyak bukti dan juga data yang kita dapat dan kita olah, tentunya akan bisa kita ajukan gitu ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ke ranah kelembagaan. Karena memang kan tentunya pasti diatur ya masalah tentang seksualitas di dalam kampus gitu. Jadi untuk masalah itu hubungi ke advokatnya masing-masing dari organisasinya di HIMA ataupun di BEM. Kalaupun ada yang ranah lebih tinggi bisa masuk ke ranah BEM Rema UPI, dan ada salah satu satuan petugas untuk menangani kasus tindakan seksualitas dan kekerasan seksual, yaitu ada grade UPI ya. Itu juga salah satu wadah yang memang dicetuskan oleh Pres Elva, itu ketua BEM Presiden BEM Rema UPI tahun 2020 yang memang sangat bergerak dalam kasus ataupun dalam penanganan kekerasan seksual gitu. Untuk selebihnya itu teman-teman ketika berani melapor berarti ya istilahnya sudah berusaha untuk menyelesaikan kasus dan berusaha untuk meminimalisir tindakan kekerasan seksual. Karena dengan teman-teman tidak melapor, dengan kalian merasa takut, ya sampai kapanpun hal ini akan terjadi dan teman-teman akan diintimidasi karena pelaku ataupun orang yang melakukan tindakan tersebut untuk memaksa akan merasa yakin dan juga merasa lega karena memang tindakan pelaporan itu tidak dilakukan. Dan tentunya kami dari pihak BEM ataupun Wisara pun dari pihak himpunan pun pasti akan menjaga mengenai keterahasiaannya data ataupun keterahasiaannya kasus pelapor gitu. Dan bisa kita jamin kita akan selalu bersama korban, kita juga akan selalu mengadvokasi korban. Seperti itu sih mungkin untuk penanganan masih sama ya, seperti mekanisme advokasi yang lain. Tapi kan Kang gitu ya, kalau misalnya diibaratkan kita sebagai korban gitu, nah kita tuh pasti ada rasa trauma, rasa cemas gitu, terutama saat pengen banget melaporkan, cuman dalam hati itu pasti adalah rasa takut gitu.
yang pertama pasti bercerita itu kepada teman dulu ya, sebelum ke advokasi atau ke Hima, ke BEM gitu. Pasti cerita pertama itu kepada teman dulu. Nah, kalau misalnya jadi korban gitu, kita melaporkan ke yang advokasi gitu. Terus nanti akankah ada jaminan gitu buat si korban untuk dilindungi? Takutnya gitu, kebanyakan kasus kan saat korban melaporkan itu malah korban yang disalahkan seperti itu, Kang. Gimana nih? Itu memang terjadi ya, bisa kita lihat bahwa fenomena saat ini bukan hanya perilaku kekerasan seksual, tapi perilaku kekerasan dan penganiayaan sekalipun. Beberapa waktu lalu kan juga sempat ada framing ya, malah jadi korbannya yang memang terkena kasus pidana dan lain hal sebagainya gitu. Tentunya kalau dari kita akan menjamin dan juga membersamai penuh untuk mengadvokasi korban gitu, karena memang sebuah penghinaan terhadap Tuhan adalah dengan menjunjung tinggi ketidakbenaran. Nah, semoga itu juga selalu tercurahkan kepada para advokat di kampus gitu. Itu selalu akan kita dukung. Namun, apabila teman-teman merasa kurang yakin dan juga masih merasa takut, sebenarnya ada kok untuk dapat menghubungi unit layanan terpadu dari Kemendikbudristek gitu. Jadi ada pengaduan dari Kemendikbud tersendiri untuk tindakan kekerasan seksual dan juga untuk istilahnya pelaporan tindakan seksual itu ada di, kalau nggak salah bisa langsung kirim surat email ke pengaduan @kemendikbud kalau nggak salah. Ya memang itu universal, bukan hanya tentang kekerasan seksualitas, namun beberapa problematika yang terjadi di dalam instansi kependidikan, Kemendikbud mengeluarkan hal itu gitu. Itu jika dirasa kurang kita juga bisa ke situ gitu. Tapi intinya ya seperti yang Luis lihat di beberapa kampus pun, untuk meminimalisir hal tersebut ya tim Satgas ini mengadakan sosialisasi dan juga pendekatan persuasif gitu. Karena memang seperti yang kita tahu kan tim Satgas ya harus independen, dan ini juga tim Satgas juga harus terdiri dari dosen juga yang Luis lihat gitu. Karena bukan dari mahasiswa aja, karena dengan adanya keterlibatan dosen ataupun kelembagaan dari para staf ataupun tenaga pendidik lainnya, dan juga tim Satgas itu harus ada pakarnya juga. Jadi Satgas itu bukan hanya mahasiswa yang dimaksud, tapi ada pakarnya, itu ada pakar hukum, ada tenaga pendidik, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi seperti yang Luis katakan itu, semua unsur tergabung di situ agar ya pergerakan yang dilakukan dinamis dan juga jelas. Seperti itu mungkin untuk langkah antisipasi ya, langkah antisipasi dan juga jaminan mengenai pergerakan ataupun advokasi yang akan dilakukan oleh pihak Satgas atau BEM tersendiri ataupun Luis tersendiri gitu. Berarti Akang secara langsung gitu ya menyetujui adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, Akang. Nah, dari kita gitu Kang, minta argumen atau sedikit bahasa gitu untuk mahasiswa di seluruh UPI Kampus Purwakarta mengenai edukasi atau penjelasan Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini gitu Kang, agar tidak menimbulkan gitu pemikiran-pemikiran yang negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di UPI Kampus Purwakarta. Iya, terkait kan pasal 5 itu kan yang kita kalau sama-sama suka berarti kan menyetujui. Nah, takutnya mereka tuh berpikir, oh berarti boleh nih kalau misalnya ngelakuin kayak gini tuh gitu. Nah, iya. Oke. Sekali lagi Luis tegaskan bahwa memang ketika dilihat baik secara substansi dan juga esensi, bahwa Permendikbud nomor 30 yang dikeluarkan tahun 2021 ini memang sebagai langkah dan juga upaya untuk meminimalisir dan mengantisipasi adanya tindakan kekerasan seksualitas di kampus. Namun, karena dilihat dari frasanya yang mengatakan tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan pihak tertentu, hal itu tentunya bukan jadi embel-embel ataupun bukan jadi bahan utama untuk dapat beralasan dan juga melegalkan tindakan seksualitas di kampus. Karena kan seperti yang kita ketahui tersendiri ya,
UPI itu kan ya leading and outstanding, pelopor dan unggul, dan juga salah satu yang tertera di dalam visi misi kampus kita yaitu adalah religius gitu. Selain religius juga tentunya kita sebagai mahasiswa yang memiliki intelektualitas, mahasiswa yang memiliki ingat juga ya bahwa kita tuh di atas ilmu ada adab. Jadi selama kita melakukan tindakan seksualitas atas dasar suka sama suka, ya berarti kita tidak beradab gitu. Kita tidak religius gitu, karena seperti yang kita tahu ya negeri kita ini menganut sistem ketuhanan, menganut yang namanya idealisme dengan agama. Bahkan dari kampus instansi kependidikan pun banyaknya langkah dari UPI tersendiri dengan adanya tutorial, dengan adanya istilahnya pemberdayaan hal itu. Hal itu membuktikan bahwa ya tindakan seksualitas di dalam kampus itu sangat tidak dilegalkan. Seperti yang kita ketahui banyak sekali gitu untuk tindakan seksualitas yang memang dilarang, dan karena memang banyak faktornya gitu, selain bisa merusak nama sendiri pun juga alma mater pun juga lain hal sebagainya gitu. Tapi jadi kita tidak boleh untuk memandang sebelah mata kasus ataupun peraturan Permendikbud nomor 30. Kita pun harus melihat peraturan dari UPI-nya tersendiri, lebih spesifik dan juga mengerucut, karena tentunya UPI pun melarang untuk adanya tindakan seksualitas di dalam kampus karena dampak yang tadi sudah disampaikan gitu. Jadi buat teman-teman semua itu Luis harap maksudnya memang kembali kepada hak masing-masing ketika bicara HAM, kembali kepada hak asasi manusia jika bicara tentang istilahnya perolehan kemauan ataupun kemerdekaan dari atas dirinya sendiri. Tapi teman-teman, ketika kalian menjadi mahasiswa UPI, ya secara tidak langsung kalian tidak merdeka. Secara tidak merdekanya bukan dalam hal yang buruk ya, maksudnya ada kewajiban yang harus kalian penuhi. Kalian harus kuliah, kalian harus mengerjakan tugas. Itu adalah contoh kecil dari istilahnya peraturan yang harus kalian patuhi di ranah kampus itu. Kalian kuliah lain hal sebagainya. Apalagi ke ranah seksualitas. Ya kalian juga dikekang tidak boleh melakukan tindakan seksualitas di dalam kampus karena kalian merupakan mahasiswa UPI. Dan akan lebih sulit lagi kalau misalkan ya tindakan seksualitas ini dilakukan suka sama suka, dan ya kita tidak akan membantu ya tentunya gitu kalau memang atas dasar suka sama suka, karena ya balik lagi ya itu kan bukan hal yang memang dirasa paksaan dan tidak ada yang bisa kita bela dari atas dasar suka dan sama suka seperti itu. Jadi intinya itu tetap berpegang teguh terhadap bukan hanya satu peraturan aja, tapi banyak peraturan dari, dan Luis pun yakin ya tentunya teman-teman orang yang menganut agama ya tentunya gitu. Seperti yang kita tahu bahwa di agama, di norma sosial, peraturan UPI, Permendikbud sendiri itu ya istilahnya ingin mewujudkan mahasiswa yang memiliki intelektualitas dan juga memiliki norma sosial dan juga adab yang mulia gitu. Itu sih mungkin buat teman-teman teman UPI kampus Purwakarta agar bisa lebih mencerna, bisa lebih kritis dan juga bisa lebih selektif lagi gitu dalam menentukan pilihan. Itu sih. Ya, Masya Allah sangat luar biasa sekali Kang atas jawabannya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus lebih kritis lagi, harus lebih mencari lebih dalam lagi maksudnya, dan jangan asal menanggapi, jangan asal langsung menyimpulkan gitu, ya, terutama menelan mentah-mentah gitu. Ya, terutama kita kan memiliki agama gitu, harus berpegang teguh kepada agama kita dan tidak hanya pada satu peraturan saja. Nah, dari kami Kang meminta gitu untuk closing statement pada podcast kali ini Kang. Oke, untuk closing statement ya sedikit aja mungkin. Jadi intinya seperti yang kita tahu bahwa ya tentunya memang peraturan yang diluncurkan oleh Permendikbud atau Kemendikbud ini, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini memang untuk meminimalisir dan juga mengantisipasi tindakan kekerasan seksual. Namun dilihat secara substansi dikhawatirkan akan menimbulkan legalisasi tindakan seksual atas dasar suka sama suka. Nah, Luis harap sih untuk
teman-teman rekan UPI Purwakarta, mahasiswa maupun di sini ada dosen ataupun staf kependidikan di ranah kampus ya agar lebih berpegang teguh terhadap peraturan yang memang ada secara tersirat maupun tersurat. Tersirat yaitu secara norma sosial, secara norma beragama, norma kemasyarakatan, lalu juga secara tersurat yaitu secara peraturan hukum, peraturan UPI gitu. Dan semoga dengan adanya Permendikbud ini dan juga mahasiswa UPI Purwakarta yang tidak hanya berpegang teguh terhadap satu peraturan dan memikirkan substansi lainnya, jadi bisa merepresi tindakan kekerasan seksual ataupun tindakan seksualitas di dalam kampus. Dan yang terakhir, ketika memang teman-teman melihat atau mendengar ataupun mengalami ya tindakan kekerasan seksual, bisa segera melapor gitu ke advokatnya masing-masing, baik di himpunan ataupun ke ranah BEM. Karena tentunya kita akan membersamai secara penuh, karena ya merupakan sebuah penghinaan terhadap Tuhan kalau misalkan kita membiarkan ketidakbenaran dan juga menjunjung tinggi namanya kezaliman gitu. Dan yang terakhir, tentunya dari kami pihak advokat dan bahkan dari Lu sendiri akan bersikap dan juga mengambil langkah keras untuk menolak dan juga untuk menghadapi tindakan kekerasan seksual di kampus. Itu sih intinya dari perbincangan kita pada siang hari ini ya. Itu sih. Ya Kang, terima kasih gitu ya Kang. Dari eksternal kami sebanyak-banyaknya gitu atas penjelasan dari Akang gitu mengenai Permendikbud 30 ini. Alhamdulillah gitu ya. Acara dari podcast ini sudah selesai gitu ya Kang. Kami juga mengucapkan banyak-banyak banget terima kasih gitu atas tanggapan dari Akang, terus kayak ngasih edukasi gitu untuk teman-teman yang ada di kampus juga. Semoga gitu dengan adanya podcast ini teman-teman bisa lebih memahami lagi, lebih bisa menjaga diri lagi gitu dengan adanya pelecehan seksual ini. Oke, kami dari Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton podcast eksternal. Oke, kita tutup saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Kang Luis. Terima kasih Kang Luis.